Teman-teman sekalian, kamu percaya Alkitab, saya acungi jempol, itu hebat. Tapi saya mau tanya, kalau Alkitab itu satu-satunya sumber iman, lalu sebelum Alkitab itu lengkap, sebelum dikanon, kira-kira umat Kristen hidup berdasarkan apa? Kita tahu Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Injil pertama baru ditulis sekitar tahun 70-an Masehi. Dan kitab Wahyu baru selesai ditulis di akhir abad yang pertama. Tapi daftar resmi perjanjian baru itu ditetapkan tahun 397 Masehi oleh Konsili Gereja. Jadi selama 300 tahun lebih umat Kristen tidak punya Alkitab seperti sekarang ini. Lalu apa yang menjadi dasar iman umat Kristen saat itu? Apa yang mereka baca? Bagaimana mereka tahu ajaran yang benar? Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bongkar bersama rahasia besar iman Kristen atau jemaat mula-mula yang sering diabaikan, dilupakan, dan jawabannya tentu akan mengejutkan teman-teman Protestan. Banyak orang saat ini berteriak, sola scriptura cukup, hanya Alkitab saja. Katanya semua ajaran harus berdasarkan Alkitab. Itulah ajaran umat Protestan. Tidak boleh ada tradisi, tidak boleh ada tambahan. Tapi kenyataannya selama 300 tahun pertama umat Kristen tidak punya Alkitab lengkap. Bahkan sebagian besar umat tidak bisa membaca ketika itu. Yang mereka punya adalah ajaran lisan para rasul, tradisi yang diwariskan, dan juga otoritas gereja atau sering disebut magisterium. Jadi kalau hari ini ada teman-teman berkata iman sejati harus dari Alkitab saja atau hanya sola scriptura saja, saya balik bertanya, kalau begitu apakah umat Kristen di abad pertama sampai abad ketiga itu adalah sesat semua? Tentu tidak. Justru mereka itulah gereja yang asli, yang mengenal para rasul secara langsung. Dan mereka hidup dalam iman yang Katolik, bukan model ibadah tafsiran bebas seperti zaman sekarang. Nah, oke teman-teman, mari kita gali lebih dalam. Apa yang menjadi dasar iman dan penyembahan umat Kristen mula-mula? Apakah teman-teman ada yang tahu? Nah, yang pertama tentu saja adalah tradisi suci. Itu tercatat dalam 2 Tesalonika 2:15. Paulus berkata, berdirilah teguh dan peganglah ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi teman-teman, jelas sejak awal ada dua sumber ajaran, tertulis yang nanti kelak menjadi Alkitab, dan lisan yaitu tradisi apostolik dari para rasul. Yang kedua adalah liturgi dan sakramen, itu tidak boleh lupa. Tulisan santo-santo seperti Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi menyebutkan tanpa uskup tidak ada ekaristi. Ia juga menyebutkan tubuh dan darah Kristus dalam ekaristi, artinya ada imam, ada perayaan ekaristi, ada doa untuk orang mati, ada pengakuan dosa kepada pemimpin gereja. Bukan ibadah pujian bebas seperti konser
saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul dan jemaat perdana itu tergenapi dalam struktur liturgi gereja Katolik, dalam misa Katolik. Yang ketiga adalah otoritas gereja. Dalam Kisah Para Rasul bab 15, ketika ada perselisihan ajaran, para rasul tidak berkata, "Baca Alkitab." Tetapi mereka mengadakan konsili, berdiskusi, dan menetapkan ajaran bersama. Ini bukti bahwa gereja sejak awal bersifat hierarkis dan punya kuasa mengajar, tidak berdasarkan keputusan satu orang. Nah, sola scriptura atau hanya Alkitab saja baru dipopulerkan 1500 setelah Yesus ke surga. Dipakai oleh Martin Luther saat reformasi. Tapi mari kita uji logikanya. Pertama, siapa yang menyusun daftar kitab di dalam Alkitab, yang menyusun kitab di dalam Alkitab ini? Gereja Katolik dalam Konsili Hippo tahun 393 dan Kartago 397 menyatakan daftar dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kamu percaya Alkitab, kamu sebenarnya percaya keputusan Gereja Katolik. Yang kedua, kalau Alkitab cukup, kenapa ada ribuan denominasi Protestan, hampir 60.000, dengan tafsiran berbeda? Karena tanpa otoritas, Alkitab jadi relatif. Setiap orang tafsirannya bebas seenaknya. Seperti kata Santo Agustinus, "Aku tidak akan percaya Injil jika bukan karena otoritas gereja." Teman-teman, iman Katolik itu tidak goyah karena berdiri di atas 3 pilar, 3 kaki, yaitu kitab suci adalah firman Allah tertulis, kemudian tradisi, ajaran yang diturunkan para rasul secara lisan dan hidup, kemudian magisterium, yaitu otoritas gereja untuk mengajar, menafsirkan kebenaran. Dengan ketiga kaki ini, maka iman kita akan menjadi jelas. Arah iman kita memiliki kesatuan dan terbukti selama 2000-an tahun. Inilah kenapa Gereja Katolik tetap berdiri kokoh. Sementara banyak gereja di luar sana, gereja-gereja baru lahir, tidak bertahan lama dan bubar dalam beberapa dekade. Nah, teman-teman sekalian, sebelum Alkitab lengkap, tentu umat Kristen atau jemaat perdana menggunakan tradisi apostolik dan otoritas para rasul. Dan pengganti mereka inilah yang menjadi imam Katolik zaman ini. Inilah iman gereja mula-mula. Teman-teman sekalian, terutama teman-teman Katolik dimanapun berada, jangan pernah malu untuk menjadi orang Katolik. Iman kita itu bukan karena karangan manusia. Iman kita berdiri di atas sejarah, yaitu sejarah para rasul dan kuasa Roh Kudus. Kalau kamu ingin kembali ke iman Kristen yang asli, kembalilah ke dalam gereja Katolik. Nah, teman-teman, jika video ini membuka wawasan kamu, pengetahuan kamu, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan seperti ini. Dan yang terakhir, jangan biarkan imanmu rapuh karena hoaks rohani. Kenalilah kebenaran dan wartakan sampai ujung dunia.
Terima kasih, Tuhan memberkati.